tema mengenai romantisme ya. Dengan tema romantisme, bagaimana kita membuat suatu alur cerita untuk semua genre novel utama ya. Jadi kita kan tahu kan genre novel itu macam-macam. Ada genre novel yang kekinian ya, genre novel roman atau realisme, kemudian genre genre novel fantasi, genre novel misteri, dan juga genre novel science fiction ya, fiksi ilmiah. Kalau yang agak lama itu ada genre-genre seperti genre gotik, genre sejarah, maupun juga genre genre sastra klasik ya. Saya akan lebih membahasnya kepada genre kekinian sih, tapi sebagai contoh saya juga akan bahas bagaimana menerapkan pembuatan suatu alur cerita dari sebuah novel genre apapun dengan mengambil satu contoh tema, yaitu contoh kasus tema, yaitu tema romantisme ya teman-teman. Karena memang ya selain tadi saya sesuaikan dengan situasi malam ini yang mungkin bagi sebagian teman-teman ini adalah malam minggu ya, malam-malam penuh momen romantis begitu teman-teman dengan pasangan, baik yang sudah halal maupun yang belum halal. Nah, akan tapi juga karena tema cinta, tema romantis adalah tema yang sangat universal ya teman-teman. Itu tema yang bahkan sejak ada yang namanya novel di dunia ini, entah berapa ratus ribu tahun yang lalu, itu ya tema cinta sudah ada ya. Kenapa ya? Karena memang kodrat ataupun hakikat manusia hidup itu ya pasti selalu terkait dengan hubungan cinta ya. Itu adalah ya bisa dibilang takdir manusia lah. Salah satu takdir manusia di dunia adalah untuk saling mencintai ya dengan pasangannya gitu. Nah, definisi dari romantisme ya, romantisme itu ya kalau teman-teman mungkin secara umum ya romantisme ya roman lah, katanya roman itu ya berarti ya bahasa terjemahan ringkasnya cinta ya, berarti ya kisah cinta ya, berarti ya novel cinta, novel tentang kasih sayang antara pria dan wanita. Itu kan secara umumnya ya. Tapi kata romantisme sendiri itu sebetulnya mulai ada dari mulai awal akhir abad 18 sampai dengan pertengahan 19. Waktu itu muncul adanya suatu gerakan dalam sastra, yaitu gerakan yang namanya disebut sebagai gerakan romantisme ya, di mana waktu itu fokus dari penulisan mulai beralih kepada hal-hal yang bersifat yang menekankan kepada ekspresi emosi ya. Jadi pada novel-novel sebelumnya mungkin tahun 1700 ke bawah itu ya masih belum ekspresi emosi, karena mungkin waktu itu masih dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya misalnya keagamaan ataupun sifatnya hal-hal yang terkait dengan konflik-konflik kerajaan waktu itu kan. Ini kan novel kan berasal dari Eropa ya kebanyakan, dan kita tahu lah zaman-zaman kegelapan Eropa itu kebudayaan tahun 1500 ke bawah itu kebudayaan semua dipasung ya, sehingga bahkan penulisan novel pun nggak ada. Dan ketika mulai terbuka 1600 1700-an ya, penulisan novel mungkin lebih fokus yaitu tadi kepada hal-hal yang terkait dengan dogma-dogma ataupun juga aturan-aturan, norma-norma yang mulai berubah di Eropa dari masa kegelapan menjadi zaman kemajuan lah ya, bisa dibilang begitu gitu. Makanya ketika sudah kemajuan di Eropa sudah mencapai puncaknya di tahun 1800-an, yaitu muncul suatu gerakan sastra yang disebut gerakan romantisme ya. Nah, gerakan romantisme itu apa sih sebetulnya? Yang pertama ada gerakan yang menekankan pada ekspresi emosi. Jadi penulis itu sudah mulai bebas mengungkapkan perasaannya dalam sebuah novel teman-teman ya. Mungkin kalau yang paling tepat antara lain adalah novel Romeo dan Juliet ya, teman-teman tahu ya, dari Shakespeare. Itu kan sekitar tahun 1800-an. Nah, itu adalah termasuk pembuka lah dari roman yang bergenre novel-novel yang bergenre romantisme ya, di mana ya orang sudah mulai berani mengekspresikan emosi dan perasaannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana situasi kerajaan mungkin masih mencekam ya, masih sangat erat menggenggam kehidupan masyarakat di Eropa, sehingga menulis novel itu ataupun mengungkapkan ekspresi ataupun perasaan dalam suatu novel masih menjadi hal yang sangat tabu. Jadi itu pertama teman-temannya, ekspresi emosi itu adalah salah satu ciri dari novel-novel bergaya romantisme ya, yang tumbuh mulai tahun 1800-an di Eropa. Kemudian yang kedua adalah kebebasan individual ya teman-teman. Nah, itu tadi karena orang sudah mulai berani berbicara secara di muka umum dalam bentuk tulisan ya, karena dulu kan cara orang berekspresi di muka umum ya hanya lewat tulisan ya teman-teman ya. Beda dengan sekarang, semua orang bisa melakukannya lewat media sosial. Kalau tahun 1800 ya hanya orang-orang yang punya kemampuan talenta menulis itulah yang bisa mengekspresikan perasaan dan emosinya lewat tulisan, di mana waktu itu sudah ada kebebasan individual. Jadi ya sudah bisa lah menceritakan mengenai kehidupan pribadi orang per orang. Misalnya seperti tadi cerita mengenai Romeo dan Juliet ya, mungkin waktu sebelumnya ceritanya lebih banyak kepada cerita konflik-konflik kerajaan, intik-intik kerajaan, tidak
personal yang sifatnya di luar dari elit kekuasaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga imajinasi ya, karena yaitu tadi karena sudah bercerita mengenai orang perorangan, bercerita mengenai kehidupan perorangan, ya otomatis si penulisnya itu juga sudah mulai imajinasi ya, karena yang dibahas bukan hal yang nyata ya, bukan kisah raja-raja, bukan kisah konflik ataupun intrik politik, tapi ya kisah yang bisa jadi adalah kisah jalan nada petik ya, sifat yang memerlukan imajinasi gitu. Kemudian juga ya lebih kepada hubungan manusia juga, antara manusia dan juga dengan alam ya, bukan itu tadi halnya sifatnya politik ataupun sifatnya intrik kerajaan yang sifatnya mungkin lebih ke kelembagaan ya, bukan kepada hubungan antar manusia. Jadi itu ada teman-teman ya, novel romantisme yang dimulai tahun 1800-an akhir itu sampai sekitar tahun 1800 awal sampai sekitar tahun 900 itu adalah novel yang bercirikan yang pertama adalah ekspresi emosi, kemudian yang kedua kebebasan individual, yang ketiga adalah menekankan pada imajinasi, dan yang keempat mendekatkan pada hubungan antar manusia dan juga hubungan manusia dengan alam. Jadi itu ya teman-teman ya, sekedar definisi untuk menggambarkan bahwa yang kita bahas ini adalah novel yang walaupun romantisme itu identik dengan cinta, tapi tidak sepenuhnya benar-benar membahas cinta ya, tapi tetap hal-hal yang terkait dengan perasaan dan emosi, karena di dalam cinta itu tidak hanya cinta antara pria dan wanita gitu, tapi juga bisa aja cinta antar teman dan sahabat misalnya ya, itu tema persahabatan, ataupun juga bahkan cinta dengan negara ya. Makanya nanti kita bahas juga kaitan antara romantisme dengan novel yang bergenre sejarah gitu. Nah,